Perkenalkan, nama saya Teguh Multazam. Saat ini saya sebagai dosen program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Saya membuat video ini untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dari proses pembelajaran yaitu manajemen energi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, diberikan kepada mahasiswa semester 5 dan merupakan salah satu mata kuliah inti pada Prodi Teknik Elektro Universitas Maliku Saleh. Kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa agar mereka memiliki kemampuan tentang berpikir kritis dan sistematis, kemudian mampu menyusun alternatif solusi, mengevaluasi berbagai pilihan, serta kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknik, serta mampu merekomendasikan keputusan terbaik berdasarkan data dan model analisis. Pencapaian pembelajaran dari mata kuliah manajemen energi, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan konsep dasar sistem manajemen energi. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi penerapan dari kebijakan konservasi energi di Indonesia. Lalu mahasiswa juga mampu menghitung efisiensi pemakaian energi. Kemudian CPMK berikutnya, yaitu mahasiswa mampu menghitung penghematan energi listrik pada sistem pencahayaan. Kemudian mahasiswa mampu melakukan analisis terkait penghematan energi listrik pada sistem pencahayaan. Kemudian mahasiswa menganalisa strategi untuk pemeliharaan sistem pencahayaan bangunan hemat energi. Nah, selanjutnya mahasiswa juga mampu melakukan dan menganalisis audit energi pada bangunan. Dan di pertemuan ke-8, mahasiswa diberikan ujian tengah semester atau UTS. Nah, pada pertemuan ke-9, mahasiswa mampu menghitung nilai intensitas konsumsi energi. Kemudian di pertemuan ke-10, mahasiswa mampu melakukan implementasi audit energi dan analisa pada beban rumah tangga. Kemudian di pertemuan berikutnya, mahasiswa mampu melakukan implementasi audit energi pada beban sosial. Lalu di pertemuan selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan implementasi audit energi pada perkantoran. Lalu dilanjutkan dengan mahasiswa mampu mengimplementasi audit energi dan analisa pada beban laboratorium. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu melakukan implementasi audit energi dan analisa IKI pada beban industri. Dan yang terakhir, akan dibuat ujian atau UAS. Untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini itu ada beberapa. Yang pertama adalah judulnya Energy Saving in Public Facility Using IPMVP. Itu dikarang oleh Hashim pada tahun 2004. Kemudian berikutnya adalah referensi yang saya gunakan, jurnal itu tentang evaluasi sistem manajemen energi pada industri tekstil di Jawa Barat. Itu ditulis oleh Putra pada tahun 2023. Kemudian yang berikutnya adalah Domain Audit Energi untuk bangunan gedung, itu dibuat oleh PENAS EBTKI dan GTZ pada tahun 2022. Kemudian
Yang terakhir adalah referensi yang saya gunakan, Energy Conversion and Management Principle and Application, itu dikarang oleh Giovanni Petrarca pada tahun 2014. Adapun komponen penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah kehadiran, bobotnya 5%, kemudian tugas, bobotnya 20%, kemudian kuis 10%, kemudian UTS atau ujian tengah semester 25%, dan project based learning 40%, dan ini dijadikan nilai untuk UAS. Music licensing reimagined. Untuk penilaian perkuliahan, saya menggunakan beberapa unsur, yaitu pertama saya melihat partisipasi keaktifan mahasiswa di kelas, lalu juga terkait dengan komunikasi interaksi dalam presentasi, dan uji kompetensi secara individual dan kelompok. Nah, sedangkan untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran terdiri dari ceramah, tanya jawab, dan diskusi, kemudian melakukan brainstorming, kemudian studi kasus, dan atau project based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini kembali bertemu untuk materi yang ke-7, yaitu audit energi. Nah, untuk materi ini ada capaian yang harus didapatkan oleh mahasiswa. Nah, capaian itu adalah selesai materi ini, mahasiswa itu diharapkan mampu melakukan perhitungan terkait dengan energi dan mampu melakukan analisa penghematan. Setelah tahu nilai pemborosan, maka Anda bisa melakukan rekomendasi. Nah, selanjutnya apa manfaat dari audit energi? Jika dilihat dari beberapa literasi, maka audit energi itu bisa dilihat dari aspek manfaat ekonomi, dari manfaat teknis, dari manfaat ilmu. Nah, kalau manfaat ekonomi itu yang perlu Anda ketahui adalah mengurangi biaya operasional. Kemudian itu ada manfaat teknis. Manfaat teknis apa? Meningkatkan performa dan efisiensi sistem. Sedangkan untuk manfaat lingkungan itu adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Proses evaluasi sistematis terhadap pemanfaatan energi dalam suatu fasilitas, bangunan atau sistem. Nah, audit energi ini tujuannya adalah untuk penghematan. Penghematan apa? Penghematan konsumsi energi. Ya, itu kunci dari audit energi. Jadi ketika kita berbicara audit energi, maka yang harus dipikirkan oleh Anda manfaat dari audit energi. Dengan melakukan audit, maka kita tahu berapa energi yang sudah digunakan. Nah, perlu juga Anda tahu, audit energi ini merupakan salah satu syarat penting dalam manajemen. Itu merujuk pada peraturan pemerintah nomor 10 tentang konservasi energi. Nah, dari audit energi ini, output yang dicapai nanti Anda adalah mampu mengetahui terkait dengan penghematan energi. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuan dari audit energi. Tujuan audit energi itu yang pertama adalah
mengetahui konsumsi aktual. Konsumsi apa? Konsumsi energi. Yang berikutnya adalah mampu melakukan identifikasi pemrosesan. Yang ketiga adalah melakukan rekomendasi efisiensi. Model-model seperti itulah nanti yang bisa digunakan untuk merekomendasi perangkat yang matang. Ini tanpa ada audit energi kita tidak akan bisa merekomendasikan. Ya. Oke, flash cooker. Flash cooker itu produksinya dari berbagai macam merek atau dari berbagai macam usaha. Katakanlah kamu pakai cooker, apa mereknya? Cosmos, kamu? Miyako. Nah, Miyako dengan merek Cosmos itu pasti beda nilai daya yang dikonsumsi. Padahal secara volumenya itu sama, secara ukurannya sama, tetapi dari sisi konsumsi dayanya itu pasti berbeda. Konsumsi daya itulah yang berpengaruh terhadap energi. Setelah dilakukan analisis data, lalu ada namanya identifikasi peluang. Nah, apa artinya? Artinya adalah dengan melakukan identifikasi peluang ini, kita menemukan area-area untuk perbaikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Bisa apa? Bisa meningkatkan efisiensi. Nah, setelah proses tahapan identifikasi peluang dilakukan, lalu dilanjutkan dengan rekomendasi dan laporan. Nah, seperti saya contohkan ya di awal tadi, misalkan Anda menggunakan satu perangkat pemanas untuk menanak nasi dengan jenis yang berbeda. Nah, jenis A, kalau tadi apa? Yang tentunya jenis itu pengaruhnya terkait dengan konsumsi ya. Sehingga nanti dari dua jenis yang berbeda itu kita akan melihat jenis mana yang tadi rendah konsumsi dayanya. Nah, konsumsi daya yang paling rendah itu bisa kita rekomendasikan untuk pengguna yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar bisa menghemat energi. Jadi kunci audit energi ini adalah untuk proses penghematan energi. Jadi Anda tahu energi kita itu banyak sekali yang melakukan. Apakah audit energi itu perlu dilakukan pada sebuah bangunan? Dan itu alasannya kenapa? Dari pertanyaan kawan Anda tadi adalah apakah audit energi itu perlu dilakukan dan kenapa perlu dilakukan? Nah, audit energi itu sangat perlu dilakukan di semua bangunan. Di kos airnya sendiri, katakanlah kita ambil yang skala kecil itu perlu dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk penghematan energi, untuk efisiensi energi. Jadi tanpa ada audit energi kita tidak bisa mengetahui apakah konsumsi energi itu sudah hemat atau tidak. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup ya? Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Oke. Untuk jenis-jenis audit energi sendiri, kalau kita merujuk pada ISO 50002/2014, audit energi itu terbagi dalam tiga jenis. Yang pertama ada audit energi sederhana. Yang kedua ada audit energi. Kemudian yang terakhir ada audit energi komprehensif. Kita mau melihat apa itu audit energi sederhana. Audit energi sederhana adalah tingkat audit yang paling dasar dengan pengamatan visual, pengukuran sederhana, dan rekomendasi mudah diimplementasikan. Artinya pada
Di sini kita cukup misalkan melihat gambar saja, kita sudah bisa menganalisa bagaimana proses atau konsumsi energi pada bangunan A. Ya. Kemudian yang kedua adalah audit energi. Nah, terkait dengan audit energi ini, analisa yang dilakukan itu lebih mendalam dan membutuhkan perhitungan teknis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah rekomendasi yang diberikan itu betul dipakai. Ya, yang terakhir adalah audit energi komprehensif. Nah, di sini analisanya mendalam, tetapi pengukurannya ekstensif. Kemudian itu juga bisa dilakukan dengan simulasi, ya, dan rekomendasi menyeluruh untuk optimasi sistem energi Jakarta. Perkawiannya adalah 1444 kawian. Pertanyaannya adalah berapa konsumsi energi listrik untuk sistem penerangan tersebut dalam satu bulan? Nah, yang A berapa konsumsi energi listrik untuk sistem penerangan dalam satu bulan? Yang kedua, berapa biaya listrik yang dikeluarkan untuk penerangan dalam satu bulan? Tahu nggak ya? Berapa nilainya? Nah, kemudian lampu-lampu dinyalakan selama 9 jam per hari. Oke, artinya operasional lampu dalam satu hari per hari itu adalah 9 jam. Nah, kemudian digunakan satu bulan. Dalam satu bulan, waktu yang digunakan cuma 25 hari. 25 hari. Yang ditanya, berapa konsumsi energi listrik untuk sistem penerangan pada kantor tersebut? Yang ditanya adalah energi pada sistem penerangan dalam bulan. Nah, untuk menghitung energi, maka persamaan digunakan adalah P kali P ini adalah daya. Kemudian T adalah waktu. Sehingga kita masukkan nilainya. P adalah 36 watt. Kemudian T berapa yang terkeluar? 9 kali 9. Berapa? Kembali 36 kali 9. Berapa? 324. Karena ini satuannya watt dan ini satuannya hour, maka watt di sini W. Sedangkan yang kita di sini adalah nilai KW atau kilowatt hour. Sehingga ini harus dibagi dengan nilai 1000. Berapa? 324 watt hour dibagi 1000 berapa? 0,38 WH. Nah, ini WH harian. Sedangkan yang ditanya di sini adalah 1 bulan. 1 bulan itu yang digunakan adalah 25 hari. Nah, nilai KWH jangan double, ingat 0, berapa tadi? 24 dikali dengan 25.
Apa nilainya? 8,1. Berapa? 8,1. 8,1. Ya. Kecil. 8,1 K. Oke. Jadi konsumsi. Nah, kemudian ada satu lagi yang kurang apa? Jumlah lampu yang digunakan. Berapa jumlah lampu yang digunakan? Sehingga ini harus dikali dengan 10. Jadi sama ya, garis itu adalah biaya KWH, biaya listrik ya. Biaya KWH itu persamaan yang digunakan adalah nilai KWH dikali dengan D atau kali dasar listrik. Nah, kita sudah diberikan datanya. Pertama kita sudah dapat nilai efisiensinya, lalu kita juga diberikan data tarif listrik. Iya, pelajar boleh mohon.
Jadi saya ulangi sekali lagi, yang adalah yang pertama konsumsi energi dalam satu bulan, ya. Jadi yang kedua adalah biaya energi listrik dalam satu bulan. Yang ketiga adalah energi yang hemat jika perangkat atau lampu yang menggunakan nilainya lebih rendah dayanya. Oke, saya pikir ini sudah paham. Jadi misalkan yang kedua, kalau yang bulan nilai yang harian tadi dengan jumlah waktu harian sehingga didapatkan kalau yang satu bulan adalah 103,4 hingga yang B adalah biaya kawinan per bulan, di mana nilai yang didapatkan adalah untuk penggunaan energi listrik satu bulan sebesar 149.000. Kemudian yang terakhir adalah berapa energi yang dihemat dengan menggunakan perangkat yang berbeda. Nah, ini perhitungannya adalah nilai awal, artinya nilai lampu pertama digunakan dengan nilai lampu yang baru digunakan. Sehingga apakah nilai ini 103,6 kurang 1,8 kan nilainya dapatnya adalah 51,84 poin. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Enggak? Cukup paham ya? Sedikit. Kalau tidak ada materi yang ini kita cukupkan di sini. Demikianlah video proses pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pertimbangan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.